Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan berdoa bersama di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Allah kuatkan kesabaran mereka. Dan mudah-mudahan orang-orang Yahudi Zionis oleh Allah segera dihancurkan dan dimusnahkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya ilahana ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin الكفر والكافرين اليهود الغاصبين أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم شهداءهم. اللهم اشفي مرضاهم. اللهم يا ربنا أنزل عليهم لإخواننا المسلمين في فلسطين جنودا من عندك يا رب العالمين
واكتب لهم النصر برحمتك يا رب العالمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أخرج اليهود من أرض فلسطين اللهم أخرجهم من أرض فلسطين يا رب العالمين اللهم دمر اليهود تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di pagi hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama di majelis ta'lim dalam rangka beribadah, membekali diri kita dengan ilmu yang akan bermanfaat insyaallah di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, pendengar RDS 101,4 FM Solo, dan kemudian pendengar sahabat RDI 107,7 FM Kota Malang, dan ibu-ibu sekalian jamaah majelis ta'lim Raudhatul Ilmi yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Saya tidak tahu ini mejanya dibikin miring atau menyesuaikan kamera atau ya apa. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah karena di pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Kita bisa dengan penuh ketenangan, penuh kenyamanan, kita bisa duduk di majelis taklim dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Dalam keadaan tetap tidak boleh kita lupakan, terus kita suarakan, kita munculkan, kita gaungkan isu ini tentang keadaan saudara-saudara kita muslim yang terzolimi di Palestina. Maka saya minta kepada ibu-ibu sekalian buka sejarah bu, buka Google bu, buka Google, baca sejarah awal masuknya Yahudi ke bumi Palestina. Mulai tahun 1906. Itu anda pelajari. Awalnya tidak ada Yahudi itu. Itu semuanya sebesar itu. Semuanya ditulis di sana. Ardu Filistin. Bumi Palestina. Karena kebaikan hati orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi yang mulai masuk dikasih tempat. Kemudian 1936 mulai dicaplok, 1946 ditambahi lagi, sampai 1980, sampai sekarang tersisa sedikit dari jalur Gaza. Tapi kemudian sekarang justru penjajah itu playing victim. Apa playing victim itu? Seakan-akan mereka yang teraniaya. Seakan-akan mereka yang diserang orang-orang Palestina, mereka yang mau diusir dari sana, padahal mereka perampoknya. Padahal mereka penjajahnya. Maka untuk urusan Palestina ini, untuk kita kaum muslimin, ini bukan sekedar urusan penjajahan, bukan sekedar urusan tanah Palestina yang dirampok oleh orang-orang Yahudi Zionis, bukan sekedar urusan luar negeri yang bukan milik kita, enggak.
Untuk umat Islam, qadhiyatu Filistin, urusan Palestina ini akidah. Hati-hati panjenengan. Untuk umat Islam, Palestina ini adalah akidah. Apa akidah itu? Ini salah satu di antara keimanan kita tentang agama Islam. Di mana bumi Palestina ini termasuk Ardu Syam, bumi Syam, yang oleh Allah diberkahi. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarannya Masjidil Aqsa itu. Baitul Maqdis itu oleh Allah sekitarannya diberkahi. Dan bumi Syam itu Suriah, Lebanon, Jordania, Palestina. Itu milik umat Islam. Itu milik umat Islam. Apalagi setelah bumi Palestina itu dimerdekakan oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Dan di tempat itu ada kiblat pertamanya. Kita sekarang mulai muncul dari Indonesia ini ucapan kasus Palestina membuka bibit teroris. Sakarepmu. Ente mau bilang kami teroris, ente mau bilang kami ekstremis, ente mau bilang kami ini orang-orang yang radikalis. Sakarepmu. Karena ini pertanggungjawaban kami kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu tahu sudah 3 hari terakhir ini kamp pengungsi yang diserang. Jadi orang yang tidak ikut-ikutan perang, orang yang sudah mengungsi, bersembunyi dalam tanda kutip. Bukan sembunyi karena takut, karena mereka memikirkan masa depan yang lebih panjang, yang lebih baik. Mereka dikumpulkan di camp namanya Jabaliyah. Dan di camp itu 3 hari berturut-turut diserang lebih dari 1.600, lebih dari tontonan, saya lupa persisnya, astagfirullah, tontonan bom yang dijatuhkan di situ. Dan ibu-ibu tahu yang mayoritas meninggal siapa? Anak-anak kecil. Karena mereka memang genosida, tahu, ingin menghabiskan generasi. Supaya nanti tidak ada lagi yang namanya orang Palestina. Jadi yang disasar memang rumah sakit, yang disasar adalah kamp-kamp pengungsian, yang disasar adalah tempat-tempat warga sipil. Supaya apa? Nanti ketika anak-anak kecil ini habis, maka tidak ada lagi orang yang mengatakan kami warga Palestina. Sehingga mereka lebih gampang masuknya ke sana. Terus mana mungkin kita disuruh diam gitu. Tidak tahu ini katanya hari ini dari Raudhatul Ilmi mau disumbangkan ke Palestina. Mana panitianya? Raudhatul Ilmi. Raudhah. Dugaan 11 panitia nih. Di luar. Bagus, jamaahnya pinter, panitianya tidak pinter-pinter nanti ya. Panitia biar sibuk ngurusin dagangan, ngurusin parkir. Loh kok astagfirullah sih. Ya begitu kan. Ya panitia kan ya masuk ikut ngaji. Yang di luar kan biarkan siapa? Siapa? Kenapa? Sepeda, aduh, hilang di Joli. Nggak yakin? Jangankan sepeda, mobil lu hilang di Joli. Mobil saya kok gak hilang-hilang. Nah sudah, makanya ibu-ibu sekalian, sudah terlepaslah mau disumbangin apa enggak itu urusan kita masing-masing ya. Tapi insya Allah kami terus mengajak ibu-ibu, jangan lupa berdoa. Setiap Anda sholat tahajud, ini kan ahli tahajud semua ini. Kelihatan mukanya jam segini sudah mulai ngantuk, ini kelihatan. Ini kelihatan orang-orang yang tadi malam tahajudnya mulai jam 12:30 sampai azan subuh jam 4:45. Kelihatan kok mukanya kelihatan, mulai ketika ilernya mulai mau netes gitu. Ngono dilek mana? Kok yo tego ibu-ibu ini ya. Nah sudah, banyak doa. Banyak doa. Ketika buka puasa, ketika selesai sholat, ketika Anda sujud, ketika sholat tahajud, di waktu-waktu yang mustajab nanti Jumat sore ba'dal asar sampai menjelang adzan maghrib, banyakin doa. Yang kedua, terus jangan berhenti bu, duit keluarin. Uang itu ketika Anda keluarkan di jalan Allah itu bukan hilang. Itu Anda sedang nabung. Anda seneng kan nabung kan?
Sampai ibu-ibu itu loh, arisan itu dianggap nabung. Iya apa enggak? Wes terserahlah. Nah tapi intinya kalau nabung dan untuk perkara duniawi saja Anda yakin tabungan bakal kembali, mosok kepada Allah Anda tidak yakin kalau tabungan itu bakal kembali. Nabung sing akeh. Dan tidak perlu dicerita-ceritakan. Wingi wes kok 5.000. Astagfirullah, malu-maluin. Ini tayangan kita ini Bu, ini se-Indonesia didelok Bu. Kalau pare 5.000 pamer, malu saya. Tolonglah Bu, 50 juta. Satu orang, bukan sak majelis taklim, yo sini-sini. Satu orang 50 juta, Innova Hybrid dijual. Buat apa? Nyumbang Palestina. Mana Innova Hybrid? Kelihatan itu warna putih itu. Sudah, apa lagi? Kalau perlu rumah, jual. Kalau perlu lagi kamera, jual. Oh ini Anda tahu perangkat kamera ini berapa ini? Ini 300 juta lebih itu. Jual. Terus nanti ceramahnya pakai apa? Jangan kameranya aja, yang di belakang kamera aja yang dijual. Insya Allah lebih mahal itu. Nah sudah, maka sumbang Bu, sumbang. Kemudian apa? Suarakan. Dan ini mereka mulai kelabakan Bu. Kenapa? Sampai sekarang ada di ban tapi otomatis. Dari Instagram, dari Facebook, dari medsos. Pokok ada bendera-bendera Palestina itu langsung otomatis di ban, hilang. Maka sekarang kan bukan lagi bendera Palestina, pakainya apa? Semongko. Tahu zaman dulu, semongko pakai semangat gitu lah ya. Nah ini sekarang mulai dirubah pakai apa? Semangka. Untuk apa? Menghindari ban tadi. Biar enggak ngerti di ban enggak? Di ban. Di ban ngerti? Dihapus otomatis. Diblokir, diilangin postingannya. Itu sekarang sudah mulai umum. Maka kita sekarang pakainya apa? Durian tidak berduri. Semongko, durian halus. Walaupun rasanya beda. Nah, tapi apa? Kita ingin kita suarakan. Foto profil ganti. Status. Aduh, statusnya jalan-jalan pagi, senam pagi. Malu. Statusnya masih sepeda pancalan pagi. Statusnya masih Stadion Candabirawa, jalan-jalan panas-panas, caring. Malu. Sudah. Suarakan doa-doa tentang Palestina. Suarakan isu tentang genosida di Palestina. Suarakan tentang anak-anak kecil yang kemudian tanpa perasaan dihancurkan, dibom, dibunuh di Palestina. Supaya apa? Isu ini Bu terus ada. Kita takutnya apa? Nanti hancurnya umat Islam di Palestina untuk kita itu gak bekas blas. Gak ada perasaan, aduh kok dihancurin ya, aduh kok anak kecil ya, aduh kok perempuan ya. Nanti kita khawatirnya kalau gambar itu tiap hari keluar dan tidak ada rasa, nanti penghancuran itu untuk kita terasa apa? Biasa. Sementara Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang beriman itu di dalam kasih sayang mereka, di dalam cinta mereka, di dalam saling menyayangi di antara mereka, itu seperti tubuh yang satu. Kalau satu merasa sakit, semuanya ikut merasa sakit. Maka saya sampaikan lagi, tidak apa-apa kok dibolan baleni sih, tidak apa-apa. Karena ini perkara yang paling pas untuk dibaleni. Apa itu? Bu, sudah tidak waktunya senam-senaman, pamer-pamer legging. Tahu? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Anda lihat politikus-politikus Indonesia yang mau nyalek, tidak ada di Facebooknya postingan Palestina, tidak ada di Instagramnya postingan Palestina, takut. Terus apa lagi? Artis-artis yang sekedar duniawi itu, tidak ada sedih-sedih Palestina, tetap pesta-pesta, makan-makan, minum-minum. Kok tidak sedih? Ini saudara kita dibantai, dihabisin. Materinya apa sih ini? Apa?
Saat wanita jadi fitnah. Aduh sudah, ini zamannya bahas wanita ini. Terlalu kecil. Ini Palestina sudah mau habis masih bahas wanita, pacaran, selingkuh. Aduh. Remeh sekali bahasan Anda itu. Tapi ya enggak apa-apa, terlanjur materinya ini ya. Ya wis, sudah. Saat wanita menjadi fitnah dunia. Ibu-ibu perhatikan. Kok itu materinya ya? Enggak malu sama Palestina, materi masih gitu-gitu aja. Terserah Ustadz, karuan ngono kok. Tapi saya manut sama yang bikin judul lah. Begini. Lah Ustadz protes, yo, kalau gak protes kudu Ustadz Rifki. Begini, bismillah. Ini kopi yo pahit pisan. Aduh. Tapi kalau ngelihat panjenengan gak tambah manis tambah kecut. Tak cari foto istri saya aja. Biar manis ketika minum kopi. Manis kopinya, Masya Allah. Sudah. Saat wanita menjadi fitnah dunia. Yang pertama ibu-ibu sekalian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidaklah aku tinggalkan untuk laki-laki suatu fitnah bagi mereka, fitnah untuk laki-laki al-dharra yang lebih mendatangkan mudarat. Artinya yang lebih berbahaya minan nisa dibandingkan fitnah perempuan. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan untuk kalian umatku ini, kata Nabi Muhammad, setelah nanti aku meninggal dunia, fitnah, ujian, musibah, kehancuran yang lebih besar dibandingkan yang disebabkan oleh fitnah wanita. Itu yang disampaikan oleh An-Nabi SAW. Nah, berarti memang kita, entah itu laki-laki ataupun perempuan, harus sadar kalau laki-laki kudu ngerti perempuan itu adalah fitnah. Perempuannya juga kudu ngerti. Perempuannya juga harus paham. Perempuan itu saya, misalkan Anda perempuan, saya ini adalah fitnah. Nah, maka ketika Anda faham yang seperti itu, seharusnya laki-laki lebih hati-hati ketika interaksi dengan perempuan. Dan perempuannya juga lebih menjaga diri ketika dirinya ngerti aku adalah fitnah. Nah, kemudian lihat. Sampai pun Nabi Lut alaihi salam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut dan pada akhirnya Allah akan mengazab mereka. Maka Allah bilang apa? Kami selamatkan semuanya dari keluarga Nabi Lut ini. Nabi Lut diselamatkan, keluarganya juga diselamatkan. Allah firmankan apa? Illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Kecuali istrinya. Memang istrinya itu sudah menjadi ketetapan kami termasuk orang yang celaka. Kenapa? Sampai untuk seorang nabi pun perempuan itu menjadi fitnah. Sekarang Nabi Adam alaihi salam. Setan mengganggu Nabi Adam untuk makan buah yang oleh Allah dilarang. Yang konon dibilang buah khuldi. Kenapa dibilang buah khuld? Khulud, kekal. Karena setan itu ketika membisiki Nabi Adam, Allah tidak melarang kamu memakan buah ini illa an takuna minal khalidin. Cuma karena Allah itu khawatir kalau kamu menjadi orang yang kekal di surga ini. Jadi buah itu katanya setan apa? Ini buah yang bakal bikin kamu kekal di surga. Maka dibilang namanya buah khuldi, buah
kekekalan. Nah sudah, bisa enggak setan ganggu Nabi Adam? Bisa? Enggak bisa. Terus ganggunya lewat siapa? Ganggunya lewat siapa? Lewat istrinya. Datang setan kepada Siti Hawa. Kemudian setan mulai ngerayu dia. Sampai lama-lama Siti Hawa ini ngomong sama suaminya, ayolah, wong cuma satu aja. Kita coba aja. Akhirnya lewat istrinya tadi, Nabi Adam terkena fitnah. Akhirnya mereka berdua makan buah khuldi tadi, dan oleh Allah akhirnya diturunkan dari surga. Itu awal fitnah yang terjadi dari kaum wanita. Nah maka dengan itu hadirin dan ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu kita perlu tahu fitnahnya Bani Israel yang sekarang sedang menghancurkan saudara kita di Palestina, kanat fin nisa. Fitnah pertama mereka itu apa? Adalah pada wanita. Pertama kali fitnah yang terjadi di antara mereka itu fitnahnya perempuan. Nah, maka dengan itu hati-hati. Perempuan-perempuan ini kudu sadar diri. Harus lebih menjaga diri. Harus lebih hati-hati. Harus lebih membekali diri dengan ilmu. Harus lebih membekali diri dengan ibadat. Sampai pun Nabi Muhammad terang-terangan. Yang ini kemudian menjadikan salah seorang perempuan ketika mendengarkan ini, itu perempuannya tidak terima. Dan dikatakan katanya perempuan itu adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Para perempuan, ayo kalian itu apa? Sedekah. Ini perintah Nabi. Tasaddaqna. Sedekahlah kalian. Dan sedekah itu kan ya tidak harus banyak, tapi minimal ada yang kita keluarkan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ittaqun nar, larilah kamu dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun cuma dengan separuh butir kurma. Tapi ada sedekahnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Perempuan-perempuan ini sedekahlah kalian. Kenapa dikhususkan untuk perempuan? Ada banyak hal. Nomor satu, disebutkan oleh para ulama, karena perempuan itu lebih pelit dibanding laki-laki. Iya apa iya? Iya, wong pertanyaannya iya apa iya? Wis taala. Secara keumuman, memang ada sih sebagian yang dermawan luar biasa ada. Tapi secara keumuman, kenapa sih di tempat kita uang itu dipegang perempuan bukan dipegang suami? Kenapa? Karena kalau dipegang suami, dianggapnya nanti boros. Sakjane kudu boros, wong lanang iku beneh. Bojone iki dikei, bojone iki dikei, bojone dhewe gak di. Astagfirullah. Sudah. Kenapa kok sampai dipegang perempuan? Karena dianggap kalau perempuan itu dalam bahasa Jawanya gemi. Gemi itu apa? Ya aslinya medit ngono lho ya. Aslinya apa? Medit. Alah, tempe ae rapopo. Terus lek goreng tempe itu Bu, lengone titik. Tempe diwola wali. Wola wali. Wola. Minyaknya itu bukan pelit Ustadz. Itu hemat, jaga hartanya suami, biar nanti sisanya cukup buat sedekah. Begitu Bu nggih? Takbir, cocok ini. Ya beda tipis lah. Antara susu ega itu ku skincare,
karo susuke digawe nyumbang Palestina itu beda tipis. Panjenengan termasuk yang skincare apa Palestina? Palestina. Dua-duanya, siapa yang teriak dua-duanya tadi? Hajah Yuning. Oh, percaya saya kalau beliau, percaya. Masya Allah, Hajah Yuning ini Masya Allah. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian, kenapa oleh Nabi Muhammad dikhususkan perempuan? Walaupun perintah sodako itu umum. Perintah sodako itu apa? Umum. Laki maupun perempuan. Kaya ataupun miskin. Dalam keadaan lapang ataupun sempit. Tapi kali ini Nabi Muhammad mengatakan ya ma'syaran nisa tasaddaqna, karena keumuman perempuan itu pelit. Nah, maka pelitnya perempuan itu salah satu fitnah. Maka laki-laki ketika mau datang ke rumah orang tuanya, mau bawain makanan, bawain hadiah, istrinya bilang itu langsung dredegnya sing lanang. Itu kalau istri saya giniin. Laki-laki itu harus berani sama istrinya. Cuma sayangnya istrinya lebih berani itu lho karo. Iki sing lanang wis wani, sing wedok lah kok luwe. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kenapa yang pertama dikhususkan untuk perempuan. Nomor 2. Karena memang Nabi Muhammad sedang berbicara kepada siapa? Perempuan. Yang diadepin siapa? Perempuan. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan apa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu adalah penghuni neraka yang jumlahnya paling banyak. Artinya bukan pasrah. Alah ya wis, wong memang kita ini penghuni neraka yang paling banyak. Bukan itu. Tapi maksudnya Anda oleh Nabi Muhammad disuruh hati-hati. Jangan malah kemudian pasrah. Alah ya wes, wong aku memang dibilang penghuni neraka yang paling. Tapi Nabi Muhammad ngasih solusi. Apa solusinya? Banyak-banyak sedekah. Faham? Nah, maka dengan itu Nabi Muhammad terang-terangan loh Bu. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mempertanyakan, kenapa ya Nabi? Ma baluna aktsara ahlin nar. Kenapa kok kami ini yang paling banyak menjadi penghuni neraka? Maka Rasulullah salah satu yang mengatakan apa? Yakfurnal ashir. Karena kalian tidak pandai bersyukur kepada suami, tidak pandai berterima kasih kepada suami, tidak pandai apa ya, ngajeni. Ngajeni itu bahasa Indonesianya apa? Menghormati perjuangan suami. Ketika suami datang, nyoh, hah? Mek sak mene, pah, sikat. Iki suami kerja kesel-kesel, mek. Jangan kasih angin. Dengerin, laki-laki yang sedang dengerin saya. Perempuan jangan dikasih angin. Kasih uang saja. Setuju ya? Nah sudah, wes sekarang kita kembali. Nah, sampai pun ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saking perempuan itu menjadi fitnah dunia, sampai Allah firmankan dalam surat Yusuf apa? Inna kaida kunna azim. Tipu dayanya perempuan itu begitu dahsyat. Nah, itu ketika perempuan menjadi fitnah dunia, maka mohon maaf, dalam surat An-Nur ketika Allah mengatakan na'udzubillah thumma na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita. Allahumma inna nas'aluka sitra wal afaf, semoga Allah menutupi dan menyelamatkan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah cerita tentang perzinaan, ketika Allah cerita tentang apa? Perzinaan. Yang disebut pertama pezina laki atau pezina perempuan? Buka surat An-Nur. Pezina laki atau pezina perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena ada segi makna dari ayat tersebut memang
Pancingan-pancingan itu, fitnah-fitnah itu awalnya munculnya dari siapa? Dari perempuan. Dan dibuktikan pula di dalam Al-Quran, ketika Nabi Yusuf yang seperti itu menjaga diri, yang menggoda siapa? Zulaikha, perempuan. Maka ketika perempuan itu menjadi fitnah dunia. Nah, sementara untuk laki-laki ayatnya bukan berzina. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri. Ketika ngomong pencurian, yang didahulukan siapa? Laki-laki. Ketika ngomong perzinaan, yang didahulukan siapa? Fitnah atau bukan? Ada laki-laki baik, kerjanya jujur, karena istrinya banyak permintaan, akhirnya korupsi. Ada laki-laki baik, Masya Allah, karena istrinya banyak tuntutan, akhirnya neko-neko. Iya apa enggak? Nah, maka sekarang saya enggak bahas fitnahnya, Bu. Saya akan bahas di sini bagaimana perempuan-perempuan itu selamat dari fitnah. Agar dia tidak menjadi fitnah di dunia. Agar perempuan-perempuan ini betul-betul menjadi wanita yang solihah. Wanita-wanita yang akan dirindukan oleh surga. Nah, sekarang yang harus difahami pertama kali, perempuan itu cuma bayang-bayang. Bayang-bayangnya siapa? Suami. Maka jangan salahkan perempuan kalau memang dari awal suaminya yang tidak tegas. Maka jangan salahkan siapa? Perempuan. Kenapa Pak Aceng? Anget ini, bukan dingin. Dikecilin apa dibesarin? Dikecilin apa dibesarin? Dikecilin. Oh, panas ini malah dikecilin. Panas apa dingin? Loh, panas. Oh, diturunkan temperaturnya. Bagus. Bikin 0 derajat Celcius. Cek kaku kabeh ibu-ibu ini. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian, ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, cek surat An-Nisa, ayat berapa? 34. Ayat berapa? Ketika Allah bercerita tentang para wanita-wanita yang solihah, dengan ciri-cirinya apa? Wanita yang tidak banyak keluar rumah, wanita yang senantiasa taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada suaminya. Itu ayat 1, tapi awalnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Diawali ayat tersebut dengan laki-laki sebagai apa? Pemimpin. Anda tahu enggak? Qawim apa? Lurus. Maka makna qawwamah itu salah satu artinya laki-laki yang senantiasa mampu meluruskan. Meluruskan siapa? Istri. Karena istri itu Allah ciptakan dalam keadaan apa? Ngerti. Terus kalau sudah bengkok sakarepe dhewe gitu, saya bengkok kok. Loh, lek wis bengkok itu ya tahu diri. Kamu itu tercipta bengkok. Kalau sudah ngerti bengkok, ojo golek perkara. Wis ngerti setire gak kenceng malah melaku nang batu yang jalannya. Yo golek apa ini? Kalau bahasa Inggrisnya golek molo. Apa bahasa Inggris ya? Cari perkara itu bahasa Inggrisnya apa? English teacher. Bu Sevi kok gak pernah kelihatan sekarang? Kenapa? Bu Sevi tidak pernah kelihatan. Mana Bu Sevi? Oh, singitan. Hit and seek. Jumblitan singit. Apa jumblitan singit? Sudah, aduh Bu Sevi. Bu Sevi. Apa bahasa Inggrisnya golek perkara? Aduh, kelamaan. Sudah. Wes, maka ketika Rasul mengatakan khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu tercipta dari tulang yang bengkok. Sementara tugasnya laki-laki apa? Qawwamah. Qawwamah itu apa? Meluruskan. Nah, berarti Allah firmankan di sana An-Nisa berapa? 34. Maka hati-hati wong lanang. Lek bojomu kakean keluar rumah, kalau bojomu cerewet, kok astagfirullah, kok kasar sekali ya. Kalau istri kalian kurang ibadahnya,
kalau istri kalian kurang qanaahnya, kalau istri kalian kurang ilmunya, kalau istri kalian apa lagi? Susah diatur, susah diluruskan, susah diajak untuk mencari akhirat. Itu yang salah pada mulanya, pada awalnya bukan istri, tapi suami yang kehilangan sifat qawamah. Maka sekarang lihat ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana qawamah atas perempuan itu bisa muncul? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena kelebihan yang Allah tetapkan untuk sebagian dibandingkan sebagian yang lainnya. Artinya Allah tetapkan laki-laki itu punya kelebihan dibanding perempuan. Maka para suami harus punya kelebihan. Kelebihan apa? Kedewasaan. Kelebihan apa? Pemikiran. Kelebihan apa? Ilmu. Kelebihan apa? Kelebihan secara kematangan emosional. Harus. Lah kalau istrinya lebih tinggi dibanding suaminya, yo pantes. Kalau pada akhirnya suami-suami itu tidak bisa nikah lagi. Lawang dia hidup di bawah ketiaknya perempuan, perempuannya lebih hebat, lebih pintar, lebih kuat, lebih tough, lebih suaminya langsung meong. Bu, dorong suami panjenengan cari ilmu. Yang ngaji jangan perempuan tok, betul? Lain yang ngaji majelis taklim putra perempuan, majelis taklim putri, majelis taklim wanita solihah, majelis taklim. Kok perempuan semua, mana laki-lakinya? Kerja, terus panjenengan yang ngabisin duitnya, beli jilbab, beli gamis, rekreasi ke Yogyakarta. Ibu-ibu ndak boleh safar tanpa mahram, haram. Saya sampaikan ini, itu safar tanpa mahram untuk perempuan hukumnya haram. Apa sih safar itu? Ikut Imam Syafi'i, perjalanan yang sudah lebih dari 83 km. Tidak boleh tanpa mahram. Ngotot. Kalau ada kecelakaannya, su'ul khotimah. Kurang kereng saya. Boleh apa enggak? Nyetir sendiri. Ayo besti, videoin dong. Langsung dari depan truk jerat. Langsung malaikat Malik istirahat kerja. Dikongkon melbu dewe, nyoh. Malaikat siapa? Malik, nyoh. Di malaikat Malik tidak perlu narik, langsung nyoh. Mbak, ikut dalane mbak. Engko sampean golek dhewe mbak yo kursine mbak yo. Sing kono geni, sing kene pecut, sing kene graji, sing kono silet, sing kono oven, sebelah kene magicom, sebelah sana microwave. Melbu mbak milih salah siji. Perempuan. Nah sudah, maka itulah fitnahnya perempuan. Tapi hati-hati, fitnah perempuan itu akan bisa diredam kalau suaminya qawamah. Nomor satu, apa yang menjadikan dia qawamah? Punya kelebihan, dewasa, ilmu, mampu mengatur, mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Dan yang kedua, wabima anfaqu min. Ingat kata-kata min amwalihim. Karena suami menginfakkan, membelanjakan sebagian dari hartanya. Ya Allah, kenapa dibilang sebagian ya Allah? Kok tidak seluruhnya? Karena uang itu di tangan laki-laki. Maka istri cukup diberi apa yang dia butuhkan. Kemarin diposting, ngamuk perempuan. Saya tidak peduli perempuan ngamuk. Selama yang ngamuk bukan istri saya. Sudah? Dibilang ketika pengajian di Cinta Surga kemarin kan saya bilang tidak ada nafkah khusus istri, itu tidak ada. Yang ada itu nafkah istri masuk ke dalam nafkah bulanan rumah tangga, itu masuk. Tidak ada yang ikulah ke listrik mas, ke aku. Tidak ada itu.
Kecuali kalau suami kerelaan hati, diposting di Instagram, wih komennya. Itu fitnah itu. Diberitahu hukum yang benar fitnah atau bukan? Nah, maka suami harus punya independensi. Apa? Independensi di dalam keuangan. Maka ketika suami tough secara ekonomi, dia bisa ngasih kepada istrinya, akhirnya istrinya punya ketergantungan terhadap suaminya, gampang diatur, fitnahnya rodok kurang. Sekarang kenapa istri susah diatur? Bisa nyetir, kerja sendiri, punya uang sendiri, merasa tidak butuh kepada suami. Suamiku mau pergi, mau kawin lagi, mau mati, yang penting saya juga masih bisa. Akhirnya diaturnya semakin apa? Susah. Maka Allah tidak pernah salah. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga diawali dua hal. Nomor satu, suami punya kelebihan atas istrinya. Nomor dua, suami punya otoritas di dalam keuangan rumah tangga. Tolong di zoom Fatih. Yang mana? Kamera zoomnya yang mana? Itu ada. Siapa bilang tidak ada? SDO kok tidak ada? Mahal ini kamera, sombong ya. Nah, sudah zoom Fatih. Begini, para suami, jangan kasihkan uangmu semuanya pada istri. Uang pegang, kamu yang pegang. Pegang. Istri butuh apa? Baru dikasih. Jangan semuanya dikasihkan istri. Nanti apa yang terjadi? Suami mau keluar, uwun sangune. Ini apa yang bisa dibanting ini ya? Apa? Tisu. Kok kebangetan sekali. Uwon sangune. Sudah. Sekarang setelah qawamah di tangan istri terjalankan, yang muncul apa? Fassalihatu. Wanita-wanita yang salihah. Munculnya lewat mana? Suami yang betul-betul memegang peran qawamah, sehingga fitnahnya istri tadi terjaga. Nah sekarang Bu, bagaimana cara menyelamatkan para wanita dari fitnah, supaya fitnahnya tidak menyebar kepada laki-laki yang nanti sekedar menjadi korban. Fassalihatu qanitatun. Qanitat apa? Qanitat tunduk patuh. Tunduk dan patuh kepada siapa? Nomor satu tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk tunduk dan patuh kepada Allah? Ini saya sampaikan boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak kompak, wedi dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Saya sampaikan apa enggak? Diamalkan? Qanitat itu taat kepada Allah. Salah satu yang Allah minta untuk para wanita supaya fitnahnya bisa diredam, Allah firmankan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun. Tetaplah tinggal di rumah kalian, jangan terlalu banyak keluar. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu, itu yang saya tunggu dari panjenengan. Kalau keluar pengajian atas izin suami tidak ada masalah. Yang jadi masalah keluar Car Free Day. Yang jadi masalah keluar pasar malam. Yang jadi masalah keluar beli. Yang jadi masalah keluar ke mall beli es teler. Yang jadi masalah nonton bioskop sama teman-teman pengajian. Yang jadi masalah senam bareng teman-teman yang dilihat laki-laki. Kalaupun tidak ada laki-laki, ada CCTV yang pengontrol laki-laki di ruang kantor. Apa-apaan? Wes gitu, senamnya diposting lagi di status. Maka Allah minta waqarna fi buyutikun. Kalian ini fitnah, tolong ono kami ini lho. Cek kami uripi rada enteng. Kami ini ghadzul basornya lebih Apa ghadzul basor itu? Menundukkan pandangan.
Bagaimana kuat menundukkan pandangan kalau perempuannya senantiasa kepengen kita mengangkat pandangan. Mengangkat dosa, rambutnya tidak ditutup, tundukkan. Loh, bawahnya lebih bahaya. Aduh. Ya apa ini? Nah, maka dengan itu Bu, nomor satu apa yang Allah minta? Tetaplah tinggal di rumah kalian. Nurut sama Allah. Jangan banyak keluar. Ustadz, terus ya apa? Mosok di rumah toh? Ya itu ujiannya. Kalau panjenengan nurut, nanti insya Allah masuk surga. Siti Maryam tahu? Di mana Siti Maryam itu? Di pasar? Pelan-pelan. Aduh, saya ustadznya Bu. Siti Maryam di pasar? Tidak ada. Di tempat senam? Tidak ada. Di tempat nge-gym? Terus foto di depan cermin besar? Bukan bodinya yang dipamerkan, HP yang kameranya 3 miring itu loh. HP apa? Apple Crowa. Tahu Apple Crowa? Katanya melbun rokok kok bangga. Astagfirullahaladzim. Saya kok hari ini gak pro perempuan ya. Biasanya saya pro banget loh saya biasanya. Saya sama ibu-ibu itu setelah Bu, aku wongmu Bu. Setelah saya ini wongnya panjenengan jangan khawatir. Nah tapi ini materinya memang fitnah Bu. Nah maka Allah minta tetap tinggal di rumah. Siti Maryam gak ada jalan-jalan, sepeda motoran. Pak! Teruet. Mau panjenengan? Lawang saya pernah kok lihat. Saya tidak sebut namanya, tidak ada. Oh, wonge ono di sini. Tidak enak saya. Sepeda motoran ya, enak itu. Pas saya lewat gini, seret. Mobil saya hampir ditabrak. Nah, tinggal di rumah Bu, keluar hanya untuk keperluan-keperluan yang Allah kasih kelonggaran. Taklim, itu pun harus izin siapa? Suami. Taklim, itu pun harus menjauhi fitnah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berdandan yang memancing perhatian. Lawang sekarang lo perempuan itu kan memang fitnah Bu nggih. Pakai jilbab itu karena tren. Pakai jilbab karena apa? Tren. Ada perempuan yang kalau enggak pakai jilbab, welek. Jilbaban ketok ayu ya weh jilbaban ayu wong aku lek jilbaban tambah ketok. Terus jilbabnya itu diatur biar pipinya kelihatan tirus. Ya apa carane? Aku mau jilbab yang iki pipiku ketok tembem loh. Jilbab itu loh fungsinya buat apa? Bukan untuk menutupi pipi panjenengan yang Masya Allah cabi-cabi itu. Jilbab itu untuk menutupi panjenengan agar tidak kena pandangan jahatnya para laki-laki. Nah sekarang Allah minta panjenengan tinggal di rumah. Allah minta panjenengan tidak berdandan yang menarik perhatian. Sampai pun urusan parfum diatur tidak sama Allah? Diatur tidak? Rasulullah mengatakan ayyumam ra'atin ista'tarat. Perempuan manapun yang pakai parfum. Dan sekarang umum Bu. Ini mudah-mudahan panjenengan oleh Allah dikasih kemudahan untuk meninggalkannya. Amin. Pakai parfum. Terus apa? Kharajat, dia keluar. Wa marrat ala qaumin, dia melewati sekelompok laki-laki. Dengan niatan supaya wanginya tercium. Fahiya zaniyah. Maka dia dapat dosa seperti perempuan yang berzina. Fitnah bukan? Maaf loh ya, kali ini ceramah saya roto atos ya. Tapi saya ngeman panjenengan. Maka safar tanpa mahram tidak boleh. Kenapa? Panjenengan fitnah. Keluar pakai dandanan yang menor tidak boleh, panjenengan fitnah. Pakai parfum yang akan mengganggu penciuman laki-laki tidak boleh, panjenengan fitnah. Tidak boleh jalan, Rasulullah bersabda,
Sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua kelompok manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Yang keduanya kata Nabi Muhammad, saat ini, saat Nabi Muhammad hidup, aku belum melihat mereka. Nomor satu siapa? Laki-laki yang jalannya bawa pecut, orang-orang yang angkuh. Nomor dua siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Sampai apal saya hadisnya. Padahal wangel loh apalan ini. Soalnya kata-katanya itu tidak umum. Nisa apa artinya? Perempuan. Kasiyat, pakai baju. Tapi ariyat, seperti, maka gamis yang terbuat dari bahan kaos itu ya hati-hati. Nemplek di body. Maaf untuk yang saat ini sedang pakai. Dihindari. Bahan kaos itu kan tipis. Nemplek di badan sehingga membentuk apa? Ustadz kok kereng sih? Saya ngeman panjenengan, Bu. Kasiat, pakai baju ariyat tapi seperti orang yang tidak pakai baju. Ma'ilat, jalannya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, rambutnya digelung ke atas, mentol kayak punuknya unta yang condong miring. Minumnya dari botol langsung klok 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 klok. Kok ketok ais tak? Sudah, apalagi? Rasul mengatakan apa? Mumilat. Perempuan model begitu membosankan. Terus Rasul mengatakan apa? Lan yadkhulnal jannata. Tidak mungkin bisa masuk surga. Jangankan masuk surga. Saya lanjutkan dikit ya. Jangankan masuk surga. Walam yajidna rihaha. Sampai pun aroma wangi surga oleh Allah dia tidak diizinkan untuk menciumnya. Wa inna rihaha la tajidu min masirati kadza wa kadza. Dalam keadaan aromanya surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Untuk siapa? Orang yang bakal memasukinya. Tapi kalau sudah tidak pantas, tidak dikasih sama Allah aromanya surga. Nah, salah satu bentuk fitnahnya perempuan itu apa? Ini ucapan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Begini Bu. Radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin mengatakan, Akbahun nisa as-salfa'. Akbah itu apa? Perempuan yang paling buruk. Mudah-mudahan panjenengan semuanya tidak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Siapa perempuan paling buruk? Siapa? As-salfa'. Sin, lam, fa, ain. Jadi nanti di Google. Apa itu arti salfa'? Salfa' itu perempuan yang berani ngadepi laki-laki. Perempuan yang tidak ada rasa malunya ketika ketemu laki-laki. Perempuan yang senantiasa tidak bisa menundukkan sikapnya di depan laki-laki. Ketemu laki-laki, ayo apa ini. Itu salfa. Apa kata Umar? Akbahun nisa, perempuan yang paling jelek. Sementara putrinya Syuaib dalam surat Al-Qasas ketika ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa dibantu ngasih minum kambingnya. Kemudian perempuan itu pulang, sama Syuaib disuruh balik, panggil laki-laki itu, saya mau ucapkan terima kasih. Kemudian perempuan itu disebutkan dalam Al-Quran apa? Tamshi alastihya. Jalan ketika ingin menemui Nabi Musa itu penuh rasa malu. Coba ndak disuruh bapaknya gitu ndak berangkat. Tapi perempuan sekarang ya apa? Ya apa? Tidak ada takutnya. Kenapa? Ala bisa karena
Biasa. Coba perempuannya dipingit di rumah, ndak boleh ketemu laki-laki. Sampai maaf ibu-ibu. Kalau suami panjenengan ada tamu, tamunya laki-laki, panjenengan ndak usah ikut nemoni tamu. Kenapa harus ikut nemoni tamu itu mau apa? Mau apa? Khawatir suaminya diajak yang macam-macam. Ora, gak ono duwike. Sekadung tek dicekel ibu-ibu kabeh. Ge tuku lipstik, alis. Iya. Sampai tahu sekarang fitnahnya perempuan itu sampai mana? Nato alis. Bikin bibirnya tanpa lipstik bisa sudah kelihatan. Itu tato atau bukan? Bibir bagus digain jedir. Bibir lurus tengahnya ditaleni, cek ketok kanan kiri ini jendul. Gak lek pantes. Gusti Allah itu sudah nyetak panjenengan itu dengan citaan sing paling wapi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata alis dirusak, bibir dirusak, pipi dirusak, sampai akhirnya merusak rumah tangga orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dengan itu Umar mengatakan apa? Akbahun nisa itu apa? As-salfa. Apa salfa itu? Al-jari'ah ma'ar rijal, yang berani ngadepin laki-laki. Maknanya bukan ngadepin suami, tapi apa? Ketemu laki-laki yang bukan mahram, tanpa kepentingan, tanpa keperluan, dia tidak punya rasa malu, tidak merasa, aduh ojo aku mau ojo, tidak, sudah berani. Nah maka yang Allah minta supaya panjenengan tidak jadi fitnah apa? Waqarna fi buyutikun. Nomor 1, kuat-kuatlah tinggal di rumah. Kalau tidak ada penting, tidak usah keluar. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan pakai pakaian, dandanan, atau sesuatu yang bermakna tabarruj. Tabarruj itu apa? Memamerkan kemolekan. Oh saya kan gak pakai parfum, iyo, tapi lipstikmu. Saya kan gak pakai parfum, iyo, bedakmu. Saya gak pakai parfum, iya, alismu. Saya gak pakai parfum, iya, gamismu. Nah ini yang tugas mengingatkan Bu, sakjane bukan sekedar ustadz, suami panjenengan harus punya apa? Kecemburuan. Istrinya keluar dibiarin. Pakai gamis ukuran M dalam keadaan tubuhnya XL. Ya memang kalau bahan kaos itu kan ya apa? Melar, tapi kan dilihat yang ganggu meripat. Wis diwasno gak apik, dosa maneh ya Allah, karuan lek dosa diwasne penak. Astagfirullah. Jangan Bu. Maka suami salah satu yang tidak akan masuk surga itu siapa? Dayuth. Dayuth itu apa? Suami yang tidak punya kecemburuan terhadap istrinya. Itu ketika perempuan menjadi fitnahnya dunia Bu. Panjenengan itu menarik. Panjenengan itu sumber fitnah. Panjenengan itu menjadikan orang itu terpusat perhatiannya pada panjenengan. Maka oleh Allah diselamatkan di rumah. Maka jilbabnya perempuan yang paling bagus, hijabnya itu bukan pakaiannya tapi rumahnya. Tapi apa? Rumahnya. Panjenengan tahu perempuan kalau sholat paling afdol di mana? Salah. Tempat yang paling tersembunyi di dalam rumahnya. Lek iso dek lemari. Cukup sholat di lemari. Artinya apa? Di tempat yang paling tersembunyi dari rumahnya. Itu sedang ngapain Bu? Sholat loh Bu, ibadah. Kenapa kok ditempatkan di tempat yang paling tersembunyi?
Bukan Islam itu mendiskreditkan perempuan. Bukan Islam itu benci dengan perempuan. Tapi Islam sangat menghargai perempuan. Maka disimpan sama Islam. Jangan diumbar, jangan dipamerkan. Padahal sholat loh. Lah kok melok karnaval? Lah kok malah karnaval? Lah kok malah Car Free Day? Lah kok malah bawa foto capres di pinggir jalan? Dibaleni maneh. Oh, bosen. Saya seneng tapi nyebut itu kayak lega jero hati saya. Bawa foto cawapres. Emak-emak sandi. Sekarang sandinya di mana, panjenengan di mana? Sumbangan kampanye capres. Koin untuk capres. Kumpulannya sampai 5 juta. Sekarang duit sampai entek capresnya soge. Seneng saya kalau ngomong itu. Dulu depan taman apa namanya saya lupa. Taman Kili Suci, juecer ada kira-kira 10 berapa gitu loh. Pas saya pulang, kok kayak kenal. Astagfirullah. Sudah tahu perempuan itu fitnah, lah kok ngadeg pinggir rembong pakai gamis. Ternyata jamaahnya Ustadz Rifki. Astagfirullahaladzim. Mosok yang ngingetin gini omek saya tok. Ustadz Hatta ngingetin gak? Ustadz Darwis? Ustadz Nawawi? Ustadz Fajri Baiti? Ustadz siapa lagi? Nggak ada? Saya tok. Diungkit-ungkit terus, Masya Allah. Seneng saya bu, jujur, seneng saya eleng-eleng itu. Senengnya apa? Karena orangnya di sini semua. Wes, sudah. Sudah. Wes, sudah. Ingat bu. Yang di luar juga ada. Sudah. Gini bu, wes, penutup. Sekarang bagaimana supaya terhindar menjadi fitnah itu? Nomor 1, tetap tinggal di rumah. Nomor 2, kalaupun keluar pastikan apa yang Anda gunakan tidak memunculkan jilbabnya yang pas, pakaiannya yang pas. Nggak usah pakai parfum, jangan pakai dandanan yang terlalu mencolok. Kalau urusannya selesai segera pulang. Kalaupun jaraknya sampai jarak safar harus ditemani oleh mahram. Jangan sampai keluar kecuali atas izin suami. Betul apa enggak? Nah, tapi tenang bu. Panjenengan itu dengan beratnya semua ujian dunia, panjenengan itu yang paling punya peluang besar masuk surga. Amin. Kenapa? Cuma 4. Ya kan, ini terulang. Yang penting sholatnya baik, puasanya baik, mampu menjaga kehormatan, nurut, taat, tunduk kepada suami. Kalau panjenengan wafat, itu 8 pintu surga semuanya awe-awe. Mbak, Raudhatul Ilmi lewat sini saja. Terus ketika dia mau masuk, suaminya narik, jangan malaikat, dulu pernah depan Taman Kili Suci gini-gini. Oh ya wes, tidak jadi. Itu perempuan. Kalau dia taat kepada suami, sholatnya baik, puasanya tertib, dia mampu menjaga kehormatannya, maka nanti akan dipanggil dari pintu surga manapun yang dia mau. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, apa sih intinya bu?
Ketika panjenengan ngerti panjenengan itu ditetapkan sebagai fitnah, maka harus waspada. Jangan menganggap lo memang dari awalnya saya oleh Allah dijadikan fitnah. Tapi apa? Yo harus dihindari. Bagaimana caranya? Tinggal di rumah. Jangan berdandan dengan dandanan yang dilarang oleh syariat. Kemudian hiasi diri dengan ilmu. Perbanyak ibadah. Berdoa kepada Allah. Dan jangan jadikan dunia tujuan Anda. Jadikan tujuan Anda adalah akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, ibu-ibu sekalian, tetap di akhir kami ingatkan lagi, apabila ibu-ibu ada keluasan rezeki, jangan lupa sumbang lewat manapun, monggo. Lewat Lazismu Muhammadiyah silahkan. Lewat dompet du'afa silahkan. Lewat sahabat Al-Aqsa silahkan. Lewat manapun silahkan. Yang penting panjenengan ikhtiarkan. Urusan nanti bisa sampai atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita betul-betul punya ikhtiar, kita betul-betul punya kepedulian, agar apa? Agar kemudian apa yang kita lakukan itu betul-betul Allah lihat ada perjuangan kita untuk warga di Palestina. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.